Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang sangat penting, yakni apakah perbedaan teologi Katolik dan teologi Protestan. Pembahasan ini saya ambil dari Katolisitas.org. Mulai dengan pertanyaan, Bu Ingrid, Pak Stef, saya mau menanyakan apakah perbedaan antara teologi Katolik dengan teologi Protestan, dan kalau kita mendengar khotbah dari pendeta Protestan, apakah dengan pasti itu tidak sesuai dengan teologi Katolik? Karena saya sering juga mendengar khotbah pendeta Protestan, namun saya juga menyaringnya kembali. Apakah layak saya konsumsi sebagai seorang Katolik? Dan terima kasih juga akan web Katolisitas, karena dengan ada web ini membantu saya dalam menyaring khotbah-khotbah dari pendeta Protestan. Sehingga selama ini saya lakukan adalah apabila khotbah bersifat umum dan menuju hubungan horizontal, saya terima, tapi jika sudah menuju doktrin yang saya buang dengan sebagai perbandingan dengan Katolik saja. Terima kasih dan saya mohon jawabannya. Dominikus Endi. Jawaban. Salam Dominikus Endi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau membicarakan tentang perbedaan antara teologi Katolik dan teologi Protestan, maka sebenarnya perlu didefinisikan Protestan yang mana. Oleh karena itu jawaban ini hanya dapat memberikan gambar umum dan memberikan prinsip-prinsip umum tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudari dari Protestan. Saya akan mencoba memaparkan beberapa perbedaan yang nyata, perbedaan antara teologi Katolik dan teologi Protestan secara umum. Kalau mau disarikan adalah: 1. Konsep pilar kebenaran. 2. Konsep otoritas. 3. Konsep keselamatan. 4. Konsep sakramen dan liturgi. 5. Konsep keselamatan. 6. Konsep mediasi. 1. 3 pilar: kitab suci, tradisi suci, magisterium gereja. Ves sola scriptura. Gereja Katolik mempercayai 3 pilar kebenaran: kitab suci, tradisi suci, dan magisterium. Sedangkan mereka mempercayai hanya kitab suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran, sola scriptura. Gereja Katolik tidak menolak bahwa kitab suci adalah pilar kebenaran, namun Gereja Katolik menolak bahwa satu-satunya pilar kebenaran hanya kitab suci. Penolakan ini disebabkan karena A. Kitab suci sendiri tidak pernah mengatakan bahwa demikian, bahkan menekankan pentingnya magisterium gereja dan sumber tertulis maupun lisan. B. Gereja lahir lebih dahulu daripada kitab suci. C. Gereja dan inspirasi Roh Kudus yang menentukan buku-buku mana yang masuk dalam kitab suci. D. Sola scriptura, tanpa ada otoritas yang menentukan interpretasi yang benar, bahwa perpecahan membawa perpecahan. Silakan melihat artikel berikut. Dengan demikian, mempercayai 3 pilar ini sebetulnya lebih alkitabiah dibanding mempercayai sola scriptura. 2. Konsep otoritas. Kita akan melihat konsep otoritas. Gereja Katolik mempercayai bahwa Kristus memberikan otoritas kepada para rasul Petrus dan penerusnya, yaitu para paus, serta para rasul lainnya yang diteruskan oleh para uskup. Mereka inilah yang disebut dengan magisterium gereja, dan fungsi pengajar ini ditegaskan dalam Lukas 10:16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang musuh aku. Karena Kristus sendiri yang memberikan otoritas kepada para paus dan para uskup, maka umat Katolik dengan segenap hati mengikuti apa yang diperintahkan Kristus dan memberikan diri untuk mentaati pengajaran yang diberikan oleh magisterium gereja yang bersumber pada tradisi suci dan kitab suci. Sebaliknya, umat dari gereja non-Katolik menganggap bahwa semua umat beriman mempunyai otoritas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kristus dan tidak perlu mentaati pengajaran dari siapapun.
sebagai akibat dari poin 1 yaitu sola scriptura. Dengan otoritas ini maka Gereja Katolik dapat melewati sejarah dengan tetap mengajarkan pengajaran iman yang sama dari satu generasi ke generasi lain. 3. Konsep eklesiologis. Satu hal yang memang berbeda adalah Gereja Katolik dan Gereja non-Katolik adalah dalam mengerti konsep gereja atau eklesiologi. Bagi Gereja Katolik, Kristus mendirikan satu gereja, yaitu Gereja Katolik. Gereja Katolik inilah yang menjadi tubuh mistik Kristus yang mempunyai 4 tanda. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik, serta menjadi sakramen keselamatan bagi seluruh gereja, seluruh bangsa. Gereja juga harus dimengerti sebagai cara dan tujuan. Silakan melihat artikel ini. Dengan kata lain, gereja adalah pemberian Allah, tanda kasih Allah kepada umat manusia, kepada umat Allah yang harus diterima, dijaga, dan sekaligus menjadi tujuan karena didirikan oleh Kristus, dijiwa oleh Roh Kudus dan mengantar umat manusia kepada keselamatan. Sedangkan bagi gereja-gereja non-Katolik, gereja dipandang hanya sebagai persatuan umat beriman yang percaya kepada Kristus. Walaupun antara gereja mempunyai pengajaran berbeda-beda, dialog tentang hal ini dilihat sini. 4. Sakramen dan liturgi. Gereja Katolik mengenal adanya 7 sakramen. Sakramen permandian, sakramen Ekaristi, sakramen penguatan, sakramen tobat, sakramen perminyakan, sakramen imamat, sakramen perkawinan. 7 sakramen ini diinstitusikan sendiri oleh Gereja Kristus sebagai cara biasa untuk menyalurkan rahmatnya kepada umat Allah. Secara garis besar 7 sakramen itu lihat di sini. Beberapa artikel tentang sakramen dapat dilihat di sini. Liturgi tak terpisahkan dengan sakramen. Ada 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Dari 7 sakramen gereja, 3 yang pertama, baptis, ekaristi, dan penguatan adalah sakramen inisiasi yang menjadi sakramen dasar bagi kehidupan orang Kristen. Sakramen urapan sakit dan sakramen tobat diberikan untuk kesembuhan baik fisik maupun rohani. Dan akhirnya sakramen perkawinan dan imamat diberikan untuk menguatkan kita dalam menjalankan misi dunia ini dan mencapai tujuan akhir itu Kristus. Sedangkan gereja non-Katolik hanya mengenal sakramen baptis dan sakramen Ekaristi. Kadang-kadang juga termasuk sakramen tobat bagi Lutheran. Bahkan 2 sakramen ini pun mempunyai arti berbeda dengan apa yang dipercaya oleh Gereja Katolik. Mereka tidak mempercayai bahwa baptis adalah cara yang dipakai oleh Kristus sebagai cara untuk menyelamatkan dunia manusia. Dan perjamuan suci juga hanya dianggap sebagai simbol. Sedangkan Gereja Katolik mempercayai bahwa Kristus hadir secara nyata, tubuh dan darah, jiwa, kealahannya, dengan rupa roti dan anggur. 5. Konsep keselamatan. Bagi umat Katolik, keselamatan adalah merupakan anugerah Allah. Dan hal ini juga dipercayai oleh gereja-gereja non-Katolik. Namun, selain rahmat Allah, kitab suci juga mencatat hal-hal lain seperti pentingnya iman dan keselamatan. Untuk keselamatan, baptisan yang menjadi syarat keselamatan. Orang akan diadili menurut perbuatannya. Demikian Gereja Katolik tidak mempercayai hanya iman dalam keselamatan seperti yang dipercaya gereja-gereja non-Katolik. Karena kitab suci memang tidak pernah mengatakan bahwa hanya karena iman saja kita diselamatkan. Bahwa iman memenuhi syarat keselamatan adalah benar, namun bukan iman saja. Silakan berdiskusi tentang topik ini. Ya. Maria dan para kudus. Perbedaan lain yang menonjol adalah konsep mediasi. Gereja Katolik mempercayai bahwa semua orang dipanggil untuk menjadi rekan kerja Kristus. Kalau kita semua dipanggil menjadi teman sekerja Kristus, apalagi Bunda Maria, Bunda Allah dan para kudus. Bunda Maria
dan para kudus adalah mereka yang sungguh telah berjasa dengan rahmat Allah sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam karya keselamatan Allah. Gereja Katolik melihat bahwa keselamatan tidaklah memisahkan orang-orang yang telah benarkan oleh Allah dan umat Allah di dunia. Sedangkan gereja non-Katolik memahami bahwa orang-orang yang telah meninggal sama sekali terpisah dari umat Allah yang masih mengembar dunia ini. Diskusi panel baru topik. Oke. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan secara prinsip tentang perbedaan teologis antara gereja non-Katolik, kalau mau disyarikan ada 3 hal yang berbeda: otoritas, pilar kebenaran, dan mediasi. Semoga jawaban ini dapat menjawab pertanyaan Anda. Salam dalam kasih Yesus. Amin. Thank you.